Bab 1085. Mengeluarkanmu. Tuan, jika kamu ingin bertemu dengan tahanan itu, kamu harus membawa barang dari sisi Penatua Sun atau Penatua Zhao. Ketika aku melakukan sesuatu, apakah aku harus memberikan barang itu padamu? Eric Qin mencibir, apakah kamu berhak melihat barang ini? Tetapi Minear terkejut, tetapi di bawah tatapan dingin Eric Qin, dia akhirnya tidak berbicara lagi. Ketiganya dengan cepat naik ke lantai 2, datang ke penjara tempat Kenny Zhao ditahan. Tuan, tidak ada barang, kami tidak dapat membuka sel ini, kata Minear. Eric Qin meliriknya dari samping dan berjalan ke depan. Minear tidak melihat apa yang sedang dilakukan Eric Qin, namun formasi di luar sel bergerak dan Eric Qin berjalan ke dalamnya. Minear sedikit terkejut, dia tidak mengerti apa yang dilakukan Eric Qin, dia ternyata bisa masuk tanpa menggunakan barang. Aston Lu, keberuntunganmu sangat baik bisa bertemu dengan tuan seperti ini. Minear mencibir, orang ini masih sangat muda tetapi sudah bisa menjadi orang kepercayaan Penatua Sun, tidak tahu dia berasal dari keluarga mana. Apakah menurutmu aku akan memberitahumu? Aston Lu juga menanggapi dengan cibiran, menyebabkan raut wajah Minear sedikit berubah. Aston Lu melangkah maju dan mengikuti Eric Qin ke dalam sel, meninggalkan Minear dengan wajah jelek dan ketidakpastian. Di dalam sel, Eric Qin sedikit mengernyit saat Aston Lu masuk. Senior, sesuai aturan, melihat orang ini perlu didampingi oleh penjaga, aku khawatir Minear akan curiga, jelas Aston Lu dengan cepat. Eric Qin mengangguk, kalau begitu, tidak masalah Aston Lu tinggal di sini. Dengan lambaian tangannya, dia mengisolasi formasi internal dan eksternal. Melihat ke dalam sel, Kenny Zhao dengan rambut acak-acakan dan mata yang memerah seperti darah. Eric Qin sedikit merasa emosial ketika berdiri di sini, siapa sangka tahanan di depannya adalah salah satu pahlawan terbaik di dunia tersembunyi. Apakah kamu tahu siapa orang ini? Eric Qin bertanya pada Aston Lu. Aku tidak tahu, aku hanya tahu bahwa orang ini adalah penjahat. Sebelum Penatua Zhao ditipu oleh Eric Qin si bajingan itu, dia memintaku untuk menjaga orang ini, tetapi orang ini tampaknya sudah gila dan tidak dapat berkomunikasi sama sekali. Harap berhati-hati, senior, dia mungkin bisa menggigit. Aston Lu melihat Kenny Zhao terbangun, menyaksikannya dengan kedua matanya, membuat dirinya sedikit gugup. Eric Qin menggelengkan kepalanya, mendengarkan Aston Lu mengatai dirinya sendiri secara langsung, ekspresinya sedikit aneh. Sampai saat ini, Aston Lu tidak tahu bahwa Eric Qin yang membuatnya digantikan oleh Minear, adalah dirinya sendiri. Eric Qin mengikuti metode yang sama seperti terakhir kali, pola susunan menyala di tanah. Sekelompok roh yang tersisa, sekali lagi ditarik oleh formasi ini. Kehilangan belitan dari roh-roh yang tersisa, Kenny Zhao tidak lagi menggila dan telah menenang. Kemudian, aura yang tajam dan mendominasi memenuhi Kenny Zhao dalam sekejap, seolah-olah Raja Dewa telah terbangun. Kenny Zhao perlahan-lahan membuka matanya, terdapat tatapan tajam dan bijak di dalam matanya. Namun, aura semacam ini menghilang dalam sekejap. Karena saat ini, dia bukan lagi raja terkuat yang membawahi 3 sekte dan 8 klan, melainkan diturunkan menjadi tawanan. Kenapa kamu berada di sini lagi? Ketika Kenny Zhao melihat Eric Qin, ada kilatan kebingungan di wajahnya. Dia memiliki beberapa kesan tentang Eric Qin, bagaimanapun juga, dia adalah satu-satunya pemuda yang memungkinkan dia untuk mendapatkan kembali kewarasannya untuk sementara waktu setelah dia diganggu oleh roh-roh yang tersisa. Namun, terakhir kali dia telah memberikan semua teknik energi vitalitas yang Eric Qin minta, untuk apa dia datang ke sini lagi? Mungkinkah waktu yang lama telah berlalu dan banyak hal telah berubah? Sudah berapa lama sejak terakhir kali kita bertemu? Tanya Kenny Zhao. Beberapa bulan. Dalam waktu sesingkat itu,
Apakah kamu masih belum sepenuhnya menguasai tekniknya? Untuk apa kamu datang menemui orang tua sepertiku? Tanya Kenny Zhao sambil mengerutkan keningnya. Senior, aku ingin menyelamatkanmu. Menyelamatkanku? Jangan bodoh. Kenny Zhao mencibir dan menggelengkan kepalanya. Jika kamu tahu identitasku, maka kamu akan mengetahui Sekte Wendao. Kamu tidak akan membiarkanku pergi. Senior adalah Kenny Zhao, kepala keluarga Zhao pada 80 tahun yang lalu dan yang terkuat dari 3 sekte dan 8 klan. Kata Eric Qin dengan ringan. Kilatan aneh melintas di mata Kenny Zhao. Kamu tahu siapa aku dan tetap berani datang untuk menyelamatkanku. Waktu itu, dia adalah raja di dunia ini, dihormati oleh semua orang dan ucapannya sangat dipatuhi. Dalam pertempuran di dunia tersembunyi itu, dia mengacaukan dunia, 3 sekte dan 8 klan menderita kerugian yang besar. Dalam propaganda banyak orang, dia adalah iblis penghancur dunia, tangannya berlumuran darah, semua orang sangat ingin menghindarinya dan tidak berani mencemari diri mereka dengannya. Dan Eric Qin tidak hanya berinteraksi dengannya, tetapi juga ingin mengeluarkannya. Tindakan Eric Qin kali ini terlalu mengejutkannya. Siapa orang ini? Dia terlihat sangat lemah. Jika kamu ingin menggunakan dia untuk membawaku keluar, aku menyarankan kamu untuk hentikan rencana ini secepat mungkin. Dia kembali menoleh untuk melihat Aston Lu. Aston Lu berdiri di sudut pada saat ini, benar-benar tercengang. Eric Qin menggunakan formasi untuk memulihkan kesadaran Kenny Zhao. Hal itu sudah sangat mengejutkan dan yang lebih mengejutkan lagi adalah percakapan mereka berdua. Eric Qin belajar banyak metode dari orang ini dan identitas orang tersebut ternyata adalah Kenny Zhao. Tentu saja Aston Lu tahu siapa Kenny Zhao, tetapi dia tidak menyangka kalau orang gila ini ternyata adalah master legendaris yang setenar ketua dari Sekte Wendao. Dan kali ini, Eric Qin ingin menyelamatkannya. Dia awalnya mengira Eric Qin datang ke penjara untuk bertemu seseorang secara diam-diam. Jika seperti ini dia bisa menyelamatkan nyawanya, tetapi jika dia ingin membawa pergi seorang tahanan di bawah bantuannya, walaupun Eric Qin tidak akan membunuhnya, Sekte Wendao juga tidak mungkin melepaskan dirinya. Memikirkan kemungkinan dari akhir dirinya yang tragis, Aston Lu memutar kedua bola matanya dan pingsan karena ketakutan. Dia hanyalah seorang penjaga penjara biasa, abaikan dia. Eric Qin menggelengkan kepalanya dan menatap Kenny Zhao lagi. Senior, aku ingin tahu apa yang kamu pikirkan. Sepertinya kamu sudah mengambil keputusan. Kenny Zhao menatap Eric Qin dengan bercanda. Jika ingin keluar, aku tentu saja mau, tidak ada yang mau terjebak di dalam tempat ini. Tetapi nak, aku Kenny Zhao bukanlah alat yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kamu harus memberitahuku tujuanmu. Jika tidak, aku tidak bersedia keluar dan tidak ada yang bisa membawaku keluar. Teman-temanku terkunci di sini. Aku ingin menyelamatkan mereka, jadi aku harus menyelamatkanmu terlebih dahulu. Eric Qin berkata dengan serius. Kamu ingin menggunakan kekuatanku untuk menarik perhatian Sekte Wendao dan memberikan bantuan kepadamu. Kenny Zhao tersenyum tipis. Ini adalah alasannya. Meskipun kamu juga memanfaatkanku, tetapi kamu berani mengatakannya. Kamu memiliki keberanian. Tetapi aku penasaran, apa yang akan kamu lakukan jika aku tidak setuju? Aku yakin senior tidak akan melepaskan kesempatan yang muncul sekali dalam seumur hidup ini. Eric Qin berkata dengan enteng. Kenny Zhao telah dikhianati oleh temannya, dikhianati oleh orang-orang di sekitarnya dan bahkan kerabat dekatnya pun juga mengkhianatinya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak percaya ada orang yang tidak merasa marah atau tidak terima. Dan jika senior tidak bersedia, aku akan mencari metode lain. Metode yang kamu katakan adalah orang-orang di lantai 3 itu, kan? Kenny Zhao menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu berpikir terlalu sederhana. Tanpa aku, kamu tidak bisa menyelamatkan siapapun di lantai 3. Senior,
Apa maksud ucapanmu? Pupil mata Erikin sedikit bergetar. Awalnya, dia memang tidak bermaksud untuk menipu Kenny Zhao. Identitas sebelumnya Kenny Zhao ditakdirkan untuk tidak bergantung pada orang lain. Sebaliknya, jika mengatakan yang sebenarnya, mungkin akan lebih mudah untuk mencapai tujuan. Namun, ada situasi lain di penjara lantai 3. Hal ini berada di luar dugaannya. Gray juga belum pernah memberikan informasi ini sebelumnya. Mungkin bahkan Gray tidak tahu persis seperti apa tata letak lantai 3. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.